Dan ya, di sini kita akan membahas tentang cestodosis, ya, cestodosis atau penyakit yang disebabkan oleh parasit dari kelas Cestoda. Nah, Cestoda ini seperti sudah kalian ketahui semester lalu gitu ya, ini adalah jenis cacing, ya, atau lebih dikenal dengan cacing pita. Cacing pita, tapeworm, di mana jenisnya banyak sebetulnya ya, jenisnya banyak. Namun kembali lagi kita akan ulas yang punya kaitan langsung di bidang medik veteriner. Ya, salah satunya ini ya, yang apa namanya sering ditemukan kasusnya. Tuh. Yang poin pertama ada monesiasis. Ya, monesiasis ini disebabkan oleh monesia, ya. Terus kemudian dipilidiasis. Dan kemudian, nah ini ya, ini juga cukup menarik. Jadi ada taeniasis sama sistiserkosis ya. Kalau kalian masih ingat life cycle-nya, ya life cycle dari taenia ini, di mana stadium infektifnya itu kan sistiserkus, ya sistiserkus. Nah, ini sistiserkus ini apakah ada kaitannya langsung dengan sistiserkosis? Ya, ternyata ya, karena dibedakan menurut dari stadium yang menginfeksi ya. Jadi kalau ada istilah sistiserkosis ini adalah kasus-kasus yang infeksinya disebabkan oleh stadium sistiserkus. Ya, di mana kalau kita lihat pada hewan ya yang memang notabene ini ya intermediate host gitu ya, sehingga cacing itu tidak menjadi dewasa, maka yang ketemu adalah stadium sistiserkosis, ya, penyakitnya atau diagnosanya. Nah, kemudian kalau kita beralih ke definitive host ya, yaitu manusia, itu kasusnya akan menjadi yang kita sebut sebagai taeniasis. Ya, jadi ini sudah ketemu stadium cacing dewasanya, ya, sehingga diagnosanya menjadi taeniasis. Nah, pada intinya adalah spesifikasi ya. Jadi lebih spesifik lagi kalau memang itu hanya ditemukan stadium sistiserkusnya ya, ya itu kita sebut sistiserkosis. Kenapa ini dibedakan? Karena di samping kasusnya banyak, ya terus zoonosis juga, dan ternyata sistiserkosis pun ini juga terjadi di manusia dengan gambaran gejala klinis yang parah. Ya, kenapa? Karena bentuknya ini nanti akan berubah menjadi yang namanya neurosistiserkosis. Ya, sesuai namanya neuro ya, berarti menyerang bagian cerebral. Artinya stadium infektif sistiserkosis tersebut itu bisa bermigrasi ke dalam sistem saraf pusat. Nah, ini makanya secara penamaan penyakit gitu ya, itu dibedakan. Ya. Jadi kembali lagi saya mengingatkan terkait penamaan penyakit itu beda dengan gejala klinis, ya kan? Kalau diagnosa atau penyakitnya apa, ya mayoritas akhirannya kan sis ini. Dalam hal ini disebabkan oleh cestoda apa kan tinggal gitu. Nah, kemudian ada ini dipilobotriasis, berarti disebabkan oleh cacing pita Dipilobotrium. Ya, Dipilobotrium latum, Dipilobotrium mansoni ya dan masih banyak yang lain. Ini juga zoonosis. Ya, zoonosis. Kalau kalian masih ingat juga, kembali lagi ke life cycle ini melibatkan hewan akuatik ya, yaitu ikan, di mana stadium infektifnya ada di dalam muskulusnya ikan. Ya. Sehingga ikan tersebut kalau dikonsumsi contohnya hewan karnivor gitu ya, ya termasuk kucing gitu ya, dan manusia itu sendiri di mana tidak di treatment dengan benar cara memasaknya ya berarti terjadi penularan. Nih di pilobotriasis. Dan juga ini nanti ada satu lagi
yang harus saya sampaikan yaitu terkait sparganosis. Ya, sparganosis ini juga masuk lingkupnya cestodosis karena ternyata cacing pita ini masih satu family dengan Dipilobothrium, dan kembali lagi ya kasusnya banyak dan melibatkan host yang lebih beragam gitu ya spesiesnya. Namun sayangnya kalau dibanding Dipilobothriasis atau mungkin Taeniasis gitu ya, ini masih dalam kategori terabekan, ya, terabekan. Sehingga nanti kita akan bahas apa saja faktor-faktornya gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita di kedokteran hewan ya atau di bidang veteriner itu parasitnya lebih enak menurut saya, lebih lebih kompleks gitu. Kenapa? Karena yang kita pelajari itu adalah semua, baik itu yang penularannya atau transmisinya itu antar hewan saja, ya, atau antar hewan ke manusia juga, ya, yang dalam tanda kutip aspek zoonosis gitu ya. Nah, sehingga materi kita ini benar-benar lengkap itu kalau dibandingkan dengan jurusan atau program studi yang lain. Kan ada juga tuh kayak di misalkan kedokteran umum gitu ya, FK atau kesehatan masyarakat itu juga ada parasitologi atau mungkin apa perikanan gitu ya, akuakultur, biologi juga ada membahas parasit ini. Tapi tidak selengkap yang kita bahas. Kenapa? Karena tadi kita dapat dua aspek tadi ya, yang baik menular antar hewan maupun ke manusia. Kalau di kedokteran umum di FK ya dipelajari, tapi mereka akan fokus ke yang parasit-parasit yang memang murni terjadi penularan ke manusia, ya, terjadi penularan ke manusia. Nah, kenapa saya katakan enak? Karena begini, kita melihat tren itu ya, tren atau perkembangan dari suatu agen infeksi ini ya, nggak cuma parasit, itu pasti terjadi perubahan. Ya, baik itu yang sifatnya kalau jangka pendek mutasi gitu ya, namanya mutasi. Kalau jangka panjang ya evolusi. Ya, dimana ya kayak virus lah, karena yang paling gampang paling kecil virus RNA gitu ya. Corona juga mutasi lagi sekarang. Terus kemudian beberapa jenis bakteri dan juga ini parasit. Jamur pun juga begitu. Nah, kenapa? Karena bisa saja di tahun ini, contohnya kalau cestodosis ini monesia gitu ya, monesiasis. Monesiasis kalian ketahui sangat menular di kalangan ruminansia saja, ya, terutama yang besar kayak sapi gitu ya. Nah, tapi aspek zoonosisnya kan belum ada, ya. Tahun depan belum tentu, bisa saja monesia ini terjadi transmit ke human, ke manusia. Kita enggak pernah tahu karena ya contoh kalau minggu lalu saya contohkan ini ya case-nya oxyspirulosis itu ya, disebabkan oxyspirura, di mana itu sudah pure menular ke antar unggas, tapi ternyata ditemukan case report pada manusia dan memang terbukti bahwasanya itu oxyspirula yang ini berasal dari unggas. Nah, seperti itu ya. Artinya ilmunya itu sudah kita kuasai dulu sebelum terjadi transmit benar-benar berubah menjadi zoonosis gitu ya. Itu kita sudah tahu. Oh, ini memang siklus hidupnya seperti ini. Jika ada manusia yang sampai tertular, ya berarti manusia tersebut masuk di salah satu poin siklus hidupnya, kan gitu kan? Kan nggak mungkin misalkan stadium infektifnya ada di daging mentah gitu ya. Ya berarti ada manusia yang makan daging mentah atau setengah matang kan gitu. Nah, sehingga terjadi apa namanya penularan ya atau transmisi dari hewan ke manusia. Ya, perkara itu nanti gejala klinisnya akan menjadi semakin parah atau mungkin hanya gejala klinis umum itu ya memang harus diteliti lebih lanjut
Tapi kan faktanya kan seperti itu. Ada yang awalnya memang nggak zoonosis, malah jadi zoonosis. Nah, ini sehingga materi yang kita pelajari itu ya, itu sebetulnya sudah cukup lah untuk memahami terkait parasitologi di berbagai bidang. Jadi ya contoh saja kayak di kedokteran umum tadi ya, FK pelajari yang khusus di manusia, yang zoonosis-zoonosis saja. Tapi kalau kita dapat dua-duanya, ya artinya sebetulnya ya kita lebih hebat gitu ya, lebih lebih signifikansi teorinya itu lebih komprehensif yang kita pelajari. Nah, ini makanya kita pahami dengan betul supaya nanti kalau ya jangan sampai ya, tapi kan kita kita juga berbicara probability namanya ini ya, apa namanya? Gaya hidup manusianya juga banyak berubah sekarang, bisa saja pandemi ini tidak hanya dipicu oleh virus, tapi juga bakteri, jamur, bahkan parasit bisa saja terjadi. Dan kalau saya katakan malah sangat mungkin potensinya malah lebih besar parasit. Kenapa? Karena mayoritas penyakit parasitik itu masuk dalam kategori neglected atau terabaikan ya. Sehingga kalau selamanya terabaikan, kita tidak akan pernah tahu datanya, tiba-tiba apa namanya kasusnya sudah menyebar gitu, sehingga penanganannya telat. Nah ini yang tidak kita inginkan gitu ya, karena sudah dapat ilmunya ya harapannya bisa melakukan pengendalian. Nah, baik, jadi sedikit bernostalgia dengan klasifikasi gitu ya, dengan klasifikasi di mana cestoda itu kelas ya. Filumnya sama dengan trematoda, yaitu platyhelminthes ya. Platy atau flat ya. Pipih, tubuhnya pipih, dorsoventral. Dan yang paling penting adalah sebetulnya ini kita meninjau dari segi ordo ya, order atau ordo ini. Di mana secara garis besar Cestoda itu cuman dua ordo ya sebetulnya ya yang kita pelajari. Jadi ada Cyclopilidea sama Pseudopilidea. Nah, dua ordo besar ini. Di mana di bawahnya lagi itu terbagi menjadi beberapa family ini ya. Di Lepididae ini punyanya Dipilidium ya. Terus Davhainidae, Railetina, ya. Anoplocephalidae, Monesia, ya kan? Taenidae, Taenia, Mesocystoididae, Mesocystoides. Nah ini jadi kalian sekarang jadi tahu bahwa genus Cestoda ini sebetulnya banyak, tapi yang kita ulas adalah kasus yang sering terjadi dan memang terjadi di Indonesia ya khususnya. Nah, contohnya kayak ini apa dari family Mesocystoididae ini ya, ada cacing pita namanya Mesocystoides. Ini kasusnya sering terjadi, tapi ternyata tidak di Indonesia. Ya, kebanyakan di negeri apa luar negeri yang ada di benua Eropa gitu ya, di Italia, terus kemudian apa namanya Perancis, Belgia dan sekitarnya itu banyak terjadi kasus infeksi mesocystoides ini. Nah, apakah ini memang murni atau benar-benar belum terjadi di Indonesia? Jawabannya tidak tahu. Ya, karena belum diteliti gitu loh. Nah, jadi kalau kalian ingin meneliti, sebetulnya ini peluang juga karena kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Apalagi kalau kita bicara hewan liar atau satwa liar yang keanekaragamannya tentunya lebih banyak kita ya dibanding luar negeri, itu akan sangat mungkin ditemukan eh, genus-genus cestoda yang sebelumnya belum pernah terlaporkan gitu loh ya. Jadi
itu tadi, kalau ditanya apakah memang memang benar-benar tidak ada nih di Indo, jawabannya ya belum belum tentu ya, karena nggak ada ini karena belum diteliti gitu loh ya. Tapi eh, poinnya adalah ini tidak menutup kemungkinan ya, kasusnya memang sudah banyak terjadi di sini ya. Jadi begitu diteliti ternyata angkanya udah relatif tinggi gitu ya, angka kejadiannya. Nah, makanya nanti kalau kalian ketika belajar mandiri gitu ya, atau browsing materi terkait Cestoda ini, ya jangan kaget kalau nemu yang jenisnya aneh-aneh gitu ya. Kenapa? Karena mayoritas kan yang melaporkan hasil publikasi penelitiannya itu kan dari luar gitu loh ya. Di mana secara letak geografis juga sangat jauh iklimnya dengan di Indonesia, sehingga bisa saja ketemu beberapa genus ya, contohnya ini ya, Mesocestoides, Anoplocephala ya kan, itu juga banyak atau sudah banyak laporannya ya, cuman di Indonesia belum belum ada, sehingga kita tidak fokus di sana, kita fokus yang memang case-nya banyak, sehingga nanti arah pengendaliannya tepat gitu ya. Ya meskipun bukan bukan murni tugas kita ya, kalau dibilang terkait pengendalian ini kan ada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait, tapi kan setidaknya kita bisa merekomendasikan tindakan yang terbaik ya. Ya atau siapa tahu nanti kalian yang berkesempatan untuk menjadi dokter hewan yang mempunyai wewenang pengendalian penyakit, terutama yang zoonosis ini. Nah, secara garis besar tadi ya, ada dua ordo, Cyclopilidea sama Pseudopilidea, di mana ada beberapa family di bawahnya yang genus-genusnya nanti yang sudah kita pelajari di semester kemarin gitu ya. Nah, ini pohon filogenetiknya aja. Jadi hubungan kekerabatan ini memang beberapa dekat dengan trematoda juga ya, contohnya Schistosoma. Ya memungkinkan karena memang Cestoda dan Trematoda ini kan satu filum ya, satu filum Platyhelminthes, sehingga hubungan kekerabatan pun juga ya seperti ini kedekatannya. Ini kan makin kecabang kan makin dekat ya. Contohnya Echinococcus dengan Taenia gitu ya, Spirometra dengan Schistocephalus ya, dan masih banyak yang lain lagi. Ini hanya saya tampilkan sebagian. Nah, ini juga poin yang penting sebelum kita menginjak ke ini ya, macam-macam penyakitnya gitu ya. Ini adalah suatu pattern ya atau pola yang dimiliki dari masing-masing ordo ya. Kenapa ordo? Karena lebih enak, karena cuma dua tadi ya. Cestoda cuma ada Cyclopilidea sama Pseudopilidea ya. Di mana tipikalnya atau polanya ketika kita melihat ini ya pada gambar atau tampilan slide ini, yang ordo Cyclopilidea itu kita lihat mulai dari telur dulu ya, di mana dari stadium telur dia akan berkembang menjadi oncosphere ya, dan oncosphere ini perkembangannya bisa bermacam-macam tergantung spesies atau genus cacing pitanya ya, kan gitu. Contohnya di Taenia ya, oncosphere ini akan berkembang menjadi Cysticercus tadi ya kan, yang saya sebut ada kasus penyakit cysticercosis tadi. Terus kemudian mungkin cacingnya itu kan Taenia ya, cacingnya ganti Dipilidium gitu misalkan ya. Ini berkembangnya jadi cysticercoid. Nah, itu terus cacingnya Echinococcus misalnya. Echinococcus ini berkembangnya oncosphere akan menjadi hidatid ya, atau disebut sebagai hidatid cis atau kista hidatid. Nah, ini.
Ini kita tidak membahas ke arah sana karena echinococcus ini eh, pure zoonosis sebetulnya ya. Jadi apa namanya, aspeknya itu lebih ke arah humannya, ya, ke manusianya, kasusnya yang banyak. Nah, tapi pada intinya kalian harus tahu bahwasanya namanya saja yang berbeda. Tapi kalau kita lihat dari stage, ya, stadium, ini semuanya adalah larva infektif, ya kan? Jadi telur, telur ini menetas jadi larva muda, gitu ya. Terus larva muda menjadi larva infektif, yang artinya ini yang siap menulari atau sering kita temukan ketika mendiagnosa cacing pita pada berbagai jenis hewan. Nah, terus kemudian ordo satunya ya, ada pola yang dimiliki dari Pseudopelidea, di mana dari telur dia akan menetas menjadi Corasidium, ya. Corasidium menjadi prosercoid, prosercoid menjadi plerosercoid, ya. Terus baru jadi cacing dewasa. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita posisikan ini ya sama gitu, stadium infektifnya yang mana? Ya sama dengan sisi serkus ini, yaitu plerosercoid, ya, masuk sampai ke inang definitif, dia akan menjadi cestoda atau cacing pita dewasa di sini. Nah, ini kan juga sama, sisi serkus langsung jadi adult, ya, adult dewasa. Artinya sisi serkus inilah yang menjadi stadium infektifnya. Nah, uniknya lagi ya, tadi kalau kita lihat klasifikasi, ternyata yang masuk ordo Pseudopelidea itu hanya familinya Dipilobothridae. Ya, hanya familinya Dipilobothridae. Di mana keluarganya Dipilobothrium ini ya, Dipilobothridae, itu isinya cuma dua ya sampai saat ini, yaitu Dipilobothrium itu sendiri sama yang kedua adalah cacing pita Spirometra. Nah, ini sehingga kalau nanti ada pertanyaan gitu ya, mungkin pas kuis atau ujian, siapa yang punya punya stadium plerosercoid? Nah, itu kalian sudah bisa menjawab ya, karena justru lebih lebih simpel ya, karena plerosercoid ini hanya dimiliki oleh ordo Pseudopelidea, dan ordo Pseudopelidea ini isinya cuma satu family tadi ya, Dipilobothridae, dan Dipilobothridae cuma ada dua genus ya, Dipilobothrium dengan Spirometra. Nah, ini jadi perlu kalian pahami juga. Kenapa? Karena larva infektif ini berbeda antar cacing pita, polanya gitu ya, dan penyebutannya meskipun sama-sama infektif, namun nanti kalau kita telah lebih jauh lagi, ini kan kita jadi tahu kalau misal ketemunya sisi serkus, oh sisi serkus ini yang punya Taenia, sisi serkoid, oh ini yang punya Dipilobothrium, apa Dipilidium kan gitu kan. Pilosercoid, oh punyanya Dipilobothrium. Nah, itu jadi kita tahu secara lengkap gitu ya, karena secara poin garis besarnya sudah kita kuasai, mulai patternnya ini ya, polanya. Nah, ini ya, jadi ini tentang cestoda secara umum. Ya. Baik, kita ke penyakit yang pertama, yang menginjak penyakit yang pertama, ini monesiasis. Ya, ya sesuai namanya, berarti penyakit ini disebabkan oleh cacing pita dari genus Monesia. Ya, Monesia. Ya, kembali lagi ya, meskipun saya anggap kalian sudah lulus semua, sudah lanjut di mata kuliah penyakit ini, namun jangan dilupakan juga cara penulisan, ya kan? Monesia, Raeletina itu kan ada E-nya, ada IE itu ya. Itu biasanya sering sering terbalik-balik tuh kalau menjawab ketika kuis maupun ujian. Nah, ini kembali lagi kita juga sambil merefresh gitu ya, biar nanti juga paham ketika menuliskan diagnosa gitu ya. Ketika Anda menjadi dokter, ya monesiasis ya ya ini tulisannya. Kan kalau gampangannya kalau hilang atau berubah satu dua huruf kan berarti kan bukan
organisme yang dimaksud gitu ya. Terutama ini sudah masuk nomenklatur secara internasional sehingga kalau bisa harus benar nulisnya. Oke, Monesiasis ini ya kembali lagi ya ada dua spesies yang mendominasi, Expansa sama Benedini. Ya, hewan-hewan yang peka ini ya, sapi, kemudian dominansi yang lain, kambing, domba, kerbau mungkin ya. Terus apa namanya? Kalau yang di hutan itu banteng ya, di sini banyak juga banteng itu. Nah, ini bisa terinfeksi monesiasis. Kenapa? Karena mereka semua adalah masuk sebagai inang definitif. Ya, inang definitif. Predileksi atau habitat ya, usus halus ya. Cestoda mayoritas sukanya di usus halus ya. Namun nanti ada satu dua genus yang pengecualian. Ya, pengecualian. Ternyata ada yang sukanya di tempat yang lain, nggak di usus halus. Tapi kalau Monesia ini usus halus. Cara penularan adalah melalui ya ini ya sistiserkoid tadi ya, masuk larva atau stadium infektif, namanya sistiserkoid di dalam tubuhnya mites. Ya, mites ini ektoparasit dari golongan tungau. Ya, tapi jangan dibayangkan tungau itu mesti ini ya, mesti skabies gitu ya, mesti sarkoptes enggak, tungau itu banyak. Nah, ini adalah tungau-tungau yang sifatnya makroskopis ya, artinya kasat mata. Dia kecil tapi masih kasat mata lah. Ya kalau kayak kalian lihat semut atau nyamuk itu kan kecil tapi kan masih kasat mata gitu kan. Tapi kalau kayak yang sarkoptide penyebab skabies tadi kan benar-benar nggak kasat mata, artinya kan mikroskopis ya. Nah, ini enggak, ini yang makro, ini yang makroskopis namun ukurannya kecil. Nah, dari family Oribatidae di mana memang mereka match Oribatidae match ini sukanya di rumput gitu loh ya. Sukanya rumahnya di rumput gitu. Nah, ini kita sedikit merefresh siklus hidup ya, life cycle. Di mana tadi kalau feses dari hewan penderita ya, ruminansia keluar ya, dikeluarkan terus ternyata ini ya apa namanya? Ya mencemari atau udah ada di alam gitu ya. Ini kan sudah kita asumsikan bahwasannya di dalam feses itu mengandung telur kan gitu kan. Nah, ternyata feses segar ini tadi ya, ini juga menjadi makanan dari Oribatidae ya, atau tungau dari family Oribatidae. Dimakan nih. Nah, ternyata telurnya ikut masuk ke dalam tubuhnya tungaunya ini dan berkembang menjadi sistiserkoid ini ya di dalam tubuhnya tungau. Nah, kalau udah kenyang kan dia habis nyari makan kan pulang lagi kan ya. Habis apa namanya? Nutrisinya terpenuhi, dia kembali ke ya ini rumahnya di rumput-rumputan nih. Ya, kalau tadi digembalakan terus termakan, ya sudah masuk mite-nya ini karena ini kecil kan ukurannya. Terus kemudian sisi sarkoid lepas, akhirnya jadi dewasa di usus halus. Balik lagi life cycle-nya, siklus hidupnya terjadi pengulangan lagi. Ya makin banyak yang dewasa, ya makin banyak telur yang dihasilkan kan begitu kan. Nah, poinnya adalah dia butuh intermediate host. Ya, intermediate host-nya ini mite. Selama tidak ada kontak dengan mite atau tungau ini, berarti ruminansia tidak akan tertular. Kan gitu kan. Misalkan tidak ada mite ya, tapi ada telur cacing di sini. Terus kontam ke hijauan, pakan hijauan. Terus termakan. Nah, apakah pertanyaannya kan apakah ruminansianya terinfeksi? Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang masuk adalah stadium telur yang berada di feses, di mana stadium telur tersebut bukan merupakan stadium infektif. Ya, gitu ya. Kalau membaca siklus hidup kan gitu. Di mana stadium infektifnya? Stadium infektifnya adalah larvanya ini, larva sistiserkoid yang ada di dalam
atau bisanya berkembang di tubuhnya mite, ya, dari famili Oribatidae, ya, Oribatidae mite. Nah, inilah yang apa namanya menjadi poin pengendalian juga nanti ya. Nah, cuman kenapa kok kasusnya tinggi ya? Karena tadi yang pertama mite-nya ini kecil ya, sehingga tidak harus digembalakan sih. Kalau ruminansia yang cuman di kandang aja, toh hijauannya kalau di sini kan juga ngarit ya. Kan orang-orang kan juga ngarit, ngambil hijauan di ladang, lapangan terbuka gitu ya. Kan juga ndak ngamati satu-satu apakah itu ada apa namanya, ada belalang, ada bekecot aja nggak ngawasi kok, apalagi ada mite yang kecil kan gitu. Akhirnya diberikan ke ternaknya, ya sudah dimakan. Bisa saja mite-nya ini pasti ikut termakan gitu loh, sehingga akan terulang siklus hidup dari cacing Monezia ini. Nah, gitu. Dan kalau kita biarkan secara natural gitu ya, Oribatidae ini sifatnya adalah fotofobik ya, atau fotofobia. Artinya tidak terlalu suka dengan cahaya. Ya, dimana kalau kita lihat digembalakan gitu ya ruminansia pagi hari, ya agak menjelang siang gitu kan udah ada matahari ya, ada panas gitu. Lah, si mite ini memang sukanya di hijauan ya, tapi karena dia fotofobik tadi, akhirnya ya tempatnya milih-milih dong. Akhirnya kan milih bagian rumput yang di bawahnya gitu ya, di bagian pangkalnya itu yang memang terlindungi dari paparan sinar matahari secara langsung ya, sehingga ya tadi akhirnya mayoritas enggak kelihatan mite ini. Sebenarnya kasat mata, tapi kalau enggak jeli kan juga enggak terlihat. Nah, makanya bisa sampai termakan oleh inang definitifnya tadi. Nah, ini ya beberapa apa namanya faktor resiko ya. Jadi ya intinya hijauan ada ruminansia baik itu yang digembalakan maupun di dalam kandang pun ternyata resikonya sama ya, resikonya sama. Nah, ini yang menjadi poin kita dalam mempelajari penyakit parasitik ya, dimana kalau kita mengarah ke diagnosa monesiasis gitu ya, ini kan kita tidak langsung tahu gitu ya apakah benar ini monesiasis. Lah contohnya meskipun di dalam feses itu ada kayak gini ya, ada apa segmen proglotit ya. Oh ini ada cacing pita. Oh ini pasti pasti monesiasis ini. Ya belum tentu kan, cacing pita di ruminansia kan nggak cuma monesia, kan ada yang lain juga. Nah sehingga sampel inilah nanti yang akan kita ambil untuk uji identifikasi laboratorium secara lebih lanjut ya. Atau ternyata memang dugaan kita benar monesia. Tapi ternyata setelah dicek laboratorium ada jenis parasit yang lain yang infeksinya bersamaan dengan monesia ini. Gitu loh. Nah, sehingga kalau kita bilang diagnosa pastinya itu ya rasanya juga kurang tepat kalau cuma melihat makroskopis terus kita tahu itu penyakit apa gitu ya. Tanpa didasari atau dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium secara terlebih dahulu. Nah, itu. Terus kemudian poin yang penting ya adalah ini ya, kalian perhatikan konsistensi feses itu. Itu kan berbeda, di mana yang satunya apa namanya masih padat gitu ya. Tapi yang satunya sudah berupa pasta, konsistensinya lebih encer gitu ya. Tapi dua-duanya sama ditemukan segmen proglotit. Ya. Artinya apa? Artinya adalah gejala monesiasis ini
atau cacingan secara umum lah, nggak cuma moniasiasis ini, tidak harus menyebabkan diare. Ya, poin ini juga sering terlewat ya, meskipun oleh beberapa kolega dokter hewan, di mana dipukul rata gitu ya. Kalau ketemu wis pokoknya hewan diare, hewan mencret itu cacingan. Padahal kan enggak. Ya, dari sini kan kita lihat itu kan konsistensi fesesnya kan baik-baik saja gitu loh ya. Bahkan cenderung normal, padat, keras. Tapi ternyata proglotitnya juga lumayan itu yang dikeluarkan. Artinya kan sudah parah. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ya nggak harus diare, cacing itu nggak harus diare. Kadang kadang hewannya baik-baik saja juga cacingan gitu loh ya. Atau mungkin kayak kalian lah. Kan pertanyaannya kan sekarang ya hari ini kalau ditanya kalian cacingan enggak? Kalian jawab enggak kan? Belum tentu. Kalau dicek laboratorium, diambil fesesnya contohnya ya, ternyata ditemukan telur cacing, ya kalian jadi positif. Positif terinfeksi cacing misalkan apa trikuris atau TNH kan gitu kan kita nggak pernah tahu kalau nggak dicek uji laboratorium ya kenapa karena tipikalnya penyakit parasitik ya terutama cacing ini kalau enggak kronis atau enggak parah banget gitu istilahnya ya nggak bakal ketahuan nggak bakal ada gejala yang signifikan gitu loh ya. Diare pun ini kan sebenarnya kan gejala yang umum ya, bukan bukan gejala yang spesifik gitu loh. Kalau ada ditanya gejala diare, penyakit apa yang menyebabkan diare ya banyak sekali. Bisa parasit, bisa bakteri, virus pun juga bisa kan gitu. Atau bahkan bisa faktor non infeksius. Nah, kan ini menjadi poin penting ketika kita melakukan diagnosa ya. Itu ya. Jadi jangan dianggap semua diare itu pasti cacingan gitu ya. Enggak juga karena penyebab yang lain masih banyak gitu ya. Cacingan itu baru terbukti kalau ya ini ternyata kebetulan kalian nemunya ada segmen proglotit yang ikut keluar ya kan atau mungkin kalau cacing gelang ya dewasanya ikut keluar tapi itu pun tetap harus diuji penunjang secara laboratorium. Tapi kalau enggak, ya jangan dipukul rata cacingan. Begitu ketemu fase diare, hewannya diare, langsung dikasih obat cacing. Ya, padahal enggak cacingan, padahal diarenya apa namanya dipicu oleh infeksi bakterial. Nah, kan beda obatnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama atau ya inilah mulai sekarang kita rubah mindsetnya ya. Jadi helminthiasis atau cacingan itu tidak selalu menyebabkan diare. Ya, yang tidak diare pun itu bisa helminthiasis. Itu ya, sehingga senjata kita selain menyembuhkan dengan melalui teknik pengobatan itu ya, tapi yang lebih penting adalah teknik dalam mendapatkan diagnosa. Ya, karena ketika diagnosa kita tepat, ya pengobatannya juga tepat gitu loh. Kalau diagnosanya bereset ya nggak sembuh-sembuh hewannya. Nah, kemudian apa namanya penyakit yang kedua ini ya dipilidiasis. Ya, penyebabnya Dipilidium caninum atau apa istilahnya kemarin ya? Flea tapeworm ya atau dog flea tapeworm atau dog tapeworm lah ada yang nyebut gitu juga. Nah, kenapa ada kata-kata flea di sini ya? Ternyata menularnya juga melalui flea ya. Flea ini pinjal. Ya. Ektoparasit pinjal. Tapi ternyata akhir akhir ini juga banyak penelitian yang melaporkan berbagai jenis kutu pada anjing bahkan kucing ya itu ternyata membawa stadium infektif dari Dipilidium ya. Ini predileksinya masih sama ya di usus halus anjing kucing. Ini masih debatable ya. Artinya ada case di manusia ini ada satu dua case yang melaporkan dan ternyata Dipilidium. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu memang
cuman tertular gini ya, artinya cuman numpang lewat gitu ya. Tapi menularnya pun kan juga lewat pinjal ya. Ya saya nggak tahu gimana ceritanya pinjal atau kutu ini bisa termakan oleh manusia kan gitu kan. Nggak sengaja ya kan termakan, nggak sengaja kan nggak mungkin orang sengaja makan pinjal. Nah ini sehingga terjadi transmit dan ditemukan stadium dewasanya. Ya, apakah itu cuman numpang lewat ataukah dipilidium ini sudah menjadi dipilidiasis ini ya sudah menjadi ini apa namanya zoonosis. Ya, itu ini juga menarik sebenarnya untuk kita kaji bersama. Atau kalian nanti cobalah browsing-browsing update jurnal terbaru terkait dipilidiasis ini itu sudah sejauh mana sekarang ya? Apakah zoonosisnya terbukti atau belum? Ya. Nah ini larva infektifnya ya, Cysticercoid sama dengan Monesia tadi ya. Namun kalau Monesia di tubuhnya mat, kalau ini di tubuhnya pinjal atau kutu, ya kan? Di bagian usus menyebabkan gangguan GI tract, ya, pada infeksi yang berat, enteritis kronis disertai koliknya. Enteritis ya akhirnya tis berarti radang pada entero ini merujuk pada bagian usus ya jadi terjadi radang pada usus ya disertai kolik ini rasa nyeri yang amat sangat gitu ya amat sangat nyeri ya saking sakitnya gitu ya sehingga terjadi kolik artinya ekspresi hewannya ini bisa ini menahan rasa sakit itu bisa bisa parah gitu ya. Nah, transmisinya ya di pilidiasis tadi ya perlu vektor yang menjadi intermediate host apa? Ya ini pinjal stenocephalides ya, canis, felis, bisa juga kutu, Trichodactylus canis ya, Heterodoxus spinaker ya, atau bahkan Felicola ya, kutu-kutu itu loh apa? Chewing lice ya, bukan bukan sucking lice tapi yang menggigit ya, bukan yang menghisap. Nah, ini yang membawa. Nah, kalau kita lihat life cycle secara lebih detail, ya ini kita akan bisa menentukan pengendalian. Ya, jadi kalau kita contohkan atau masuk studi kasus, ya ada anjing atau kucing datang nih ke klinik hewan. Ya, ternyata pada saat itu, ya ini pasien tersebut defekasi, artinya mengeluarkan feses dan ternyata di fesesnya ini ada segmen proglotit yang ikut ini ya dikeluarkan. Nah kemudian kan apa namanya seorang dokter kan pasti sudah suspek ke arah penyakit parasitik cestodosis ya kan. Kenapa? Karena segmen proglotit ini kan khas toh. Kalau fresh kan masih gerak kan geraknya kayak ya kalau di Pilidium ini kan kayak ini ya kayak apa namanya butir beras gitu ya, satu butir beras gitu, tapi bergerak. Ya, bergeraknya memanjang memendek gitu. Kan beda kalau kalau eh, Toxocara nematoda kan gilik ya, gelang itu ukurannya besar panjang-panjang. Kalau ini kan enggak, kecil-kecil tapi merata. Nah, itu akhirnya memang cestodosis, tapi kita harus periksa lebih detail. Itu cestoda yang mana? Nah, dilakukan feses yang diperoleh tadi dilakukan pemeriksaan lab dan di ini ya di apa namanya proglotitnya juga diperiksa. Nah ternyata sudah terkonfirmasi nih sudah benar bahwasanya itu adalah Dipilidium caninum ya Dipilidium caninum. Nah pertanyaannya anjing atau kucing tadi tertular dari mana? Ya kan pasti dari ektoparasit ya dari pinjal atau kutu ya sehingga dokter hewan yang memeriksa tadi itu juga harus mengecek secara keseluruhan. Ya, apakah anjing dan kucing tersebut memang benar ada ini ya, ada investasi ektoparasit. Ya.
dan mestinya benar ya, karena linear dengan siklus hidupnya di Pilidium. Ya. Kasus yang sering terjadi begitu ya, karena ketika terjadi dok cacing saya kucing saya atau anjing saya cacingan, ternyata ada segmen provotit yang keluar, dan setelah kita periksa lebih lanjut ternyata benar di sekitar atau sekujur tubuhnya itu banyak didapatkan ektoparasit ya, terutama jenis-jenis pinjal ini. Kalau pinjal ini kan anu ya, eh, agak lincah ya, karena dia kan loncat ya. Begitu kita cek, kita kuakkan rambutnya itu, ya dia gerakannya cepat karena loncat. Ya. Dan hati-hati juga, kadang loncatnya itu enggak ke badannya si anjing atau kucing, loncatnya ke tangan kita, terus gigit gitu ya. Pinjal kan ngisep darah semuanya. Nah ini kadang juga eh, lebih sakit daripada di ini ya, dihisap darahnya oleh nyamuk gitu ya. Pinjal ini lebih besar mulutnya itu. Nah ini sensasi kayak gini biasanya enak waktu ini sebetulnya pas offline itu kita disuruh tugas sampling ya, mahasiswa mendapatkan tugas untuk sampling salah satunya ektoparasit ini kan, kalau di sini istilahnya metani gitu ya, metani satu persatu hewannya gitu. Kadang banyak yang investasi pinjal, akhirnya banyak yang loncat ke tangan kita, terus gigit gitu ya. Nah ini yang apa namanya didapatkan di lapangan kasus-kasus kayak gini. Tapi nanti ekto itu masih terakhir ya. Ya mudah-mudahan atau mungkin nanti kita coba lihat perkembangan lah, barangkali nanti dari divisi juga memperbolehkan atau menghendaki satu dua topik untuk online ya. Berarti masih masih kebagian kalian ya. Gitu. Nah, ini sehingga nggak ada ceritanya kalau itu memang dipilidium ya yang kita temukan tadi, itu muncul secara tiba-tiba atau langsung transmit per oral dari pakan misalnya, enggak. Tapi pasti ada ektoparasit yang membawa. Kenapa? Karena kebiasaan hewan terutama kucing ini ya, dia kan self grooming ya. Artinya kan sering jilat-jilati tubuhnya. Nah, ini salah satunya memang selain natural behavior, kalau ada ektoparasit ini bisa diminimalisir sama si kucing tersebut dengan cara melakukan self grooming tadi, jilat-jilat tubuhnya. Nah, kalau ada satu dua ini ya, flea, pinjal ini nggak sengaja terjilat, ya sudah kan berarti masuk per oral, langsung ke pencernaan. Kalau tadi pinjalnya membawa sisi serkoid, ya sudah, dia akan menjadi rilis menjadi stadium dewasa dari Dipilidium. Nah, sehingga kalau kita ingin mengendalikan dipilidiasis, itu juga wajib mengendalikan ektoparasitnya. Karena percuma mau kita obati juga berapa kali pun cestodanya hilang, tapi yang bawa cestoda masih banyak. Ya suatu saat pasti kambuh lagi, nggak selesai-selesai nanti malahannya. Jadi harus dua arah gitu ya treatmentnya. Jadi endoparasitnya dikendalikan, ektoparasit yang membawa juga harus dikendalikan gitu ya. Karena ini beda dengan monesia tadi. Ini kan nempel di hostnya ya, di apa namanya, di anjing atau kucingnya. Kan obligat ektoparasite kan kalau utuh pinjal itu. Kalau mat tadi kan hidupnya di alam, di hijauannya. Ya. Jadi harus kita kendalikan juga ektonya supaya tidak menular. Nah, gejala klinis ini karena tadi terjadi ini ya, apa, rasa reaksi alergi yang sangat, terus rasa sakit yang teramat sangat juga ya, kolik tadi ya, sehingga ini kalau biasanya terekspresi di anjing ya. Penderita ini berjalan dengan menyeret anus ya. Jadi apa namanya? Kalau kita perhatikan anjing duduk itu loh ya. Nah, itu duduk gitu tapi nyeret ya, anusnya karena ya tadi ngerasa gatel terus ada nyeri gitu ya sehingga tidak nyaman dia.
di bagian belakang itu tadi, discomfort. Kadang disertai diare, kadang enggak. Ya, kembali lagi kan udah saya ceritakan tadi. Gejala klinis ya ini ya, apa namanya? Ada kemungkinan kalian akan menemukan feses yang sudah keluar bersama segmen proglotit. Ya, begitu fesesnya ini dicek, oh ternyata di bawah mikroskop ini ada gambaran ini egg pocket ya sebetulnya di Pilidium ini. Ini khas juga karena cestoda yang lain enggak kayak gini telurnya. Ini cuma di Pilidium aja, satu paketan gini telurnya. Nah, sudah berarti ini apa namanya? Positif dipilidiasis. Berarti yang kita lakukan adalah mengobati, betul ya sudah diobati sesuai cestodanya, tapi kita harus mengecek ektoparasitnya ya, sejauh mana investasinya didominasi oleh ektoparasit apa dan harus dikendalikan juga. Nah, poinnya itu kalau dipilih diasis. Nah, sehingga pengobatan dari ektoparasit juga harus direkomendasikan, ya kan? Kalau tadi ternyata kita lihat, oh ada ektoparasit, tapi cuman 1, 2 atau ya 10 ekor lah kan hitungannya kan rendah ya intensitinya. Itu bisa kita rekomendasikan dengan grooming treatment aja, ya kan? Salah satu contohnya menggunakan larutan obat ini ya, amitraz 12,5%. Terus di treatment opsional juga tetes sama injeksi obat ivermectin. Ya, tapi kalau ternyata parah banget ya, parah sekali investasinya, saya lebih prefer menerapkan teknik kombinasi ya. Jadi pasca di grooming treatment ini ya, contohnya dengan larutan amitraz, setelah kering diadaptasi baru kita lanjut dengan terapi injeksi dengan ivermectin sehingga efeknya akan lebih bagus dan catatannya adalah harus diulang 2-3 minggu kemudian. Kenapa? Karena life cycle-nya dari ektoparasit itu sendiri, di mana kalau kita perhatikan ilustrasi gambar ini ya, itu yang mati kan stadium dewasa, ya kan? Telurnya yang masih nempel di rambut-rambutnya tadi nggak pernah terjangkau obat, ya. Karena yang dijangkau oleh obat kan yang punya sudah jalan sistem sarafnya ya, yang dirusakkan sarafnya. Sedangkan telur kan belum belum berkembang. Nah, otomatis kita tunggu telur tadi netas, jadi larva muda, atau mungkin bahkan sampai ada yang dewasa gitu ya. Baru kita ulang treatmentnya. Sehingga ini akan menjadi pengendalian yang tepat. Makanya kadang kala kalau ini, dok kemarin udah treatment apa mandi, terus suntik, terus apa namanya obat cacing segala macem, tapi kok masih kambuh lagi. Iya, masalahnya ibu atau bapak atau mas atau mbak tidak balik ke klinik untuk treatment lanjutan, padahal udah kita jadwalkan gitu loh ya. Sehingga kalau lewat masa dari itu ya sudah kambuh lagi. Wong terapinya belum tuntas, terus dia aktivitas di luar ruangan lagi, ya malah kadang kambuh ini seringnya kembali lebih parah gitu loh ya. Nah ini kadang apa tingkat kepatuhan klien ya, tingkat kepatuhan klien ini juga berpengaruh ya. Kenapa? Karena di biliardiasis ini urusannya dengan pet animal gitu loh ya. Kan anjing sama kucing kan relatif ini kan dijadikan peliharaan gitu, sehingga ada faktor klien juga yang mempengaruhi kesembuhan dari dipilidiasis tadi. Nah, ini sistiserkosis ya. Ini jenis yang lain. Sistiserkosis adalah stadium infektif dari cacing pita taenia. Ya, di mana Cysticercus cellulose adalah merujuk ke Taenia solium. Ya, ada di babi. Dan kalau Cysticercus bovis ini Taenia saginata ada pada sapi. Ya kan? Tadi kan saya katakan ya di sapi kan nggak cuma monesia, kan ada juga yang lain. Nah, salah satunya ini ya Taenia saginata. Nah, induk semang predileksi saya rasa sudah ya. Cysticercosis ini dia
lebih cenderung ditemukan pada muskulus. Ya, muskulus. Makanya penularannya adalah ketika di inang definitif, yaitu manusia. Ya, masuknya ya dari memakan muskulus atau daging yang mengandung Cysticercosis ini. Tuh. Nah ini ya, atau human Cysticercosis. Porcine ini merujuk ke babi atau bovine. Bovine ini yang merujuk ke Saginata, sapi tadi. Taeniasis terjadi pada humannya karena di ususnya manusia ini dia tumbuh menjadi cacing pita dewasa. Kenapa? Karena manusia inang definitif gitu loh. Tapi yang masuk kan Cysticercosis. Ya. Sehingga Cysticercosis pun ini larva infektif yang ternyata migrasinya aktif gitu loh ya. Nah ini sampai terjadi neurocysticercosis tadi menembus sistem saraf pusat dan terjadi ya gejalanya ya gejala-gejala saraf ya. Terus kemudian ini kalau hanya seputaran animal ya, bovine atau porcine, babi atau sapi, ini kita tidak akan menemukan stadium dewasanya ya. Tapi ketemunya ya Cysticercosis ini. Cysticercus. Ya. Tuh. Kenapa? Karena hewan tersebut bukan inang definitif. Ya. Nah, ini jadi kebalikannya dari monesia tadi ya, contohnya kalau di sapi ya. Di mana sapinya itu inang definitif, makanya monesia dewasa ada ditemukan di ususnya sapi. Tapi kalau taenia enggak. Kalau mau nyari yang dewasa, cari di ususnya manusia. Ya, usus halus manusia. Itu. Nah, bedanya di situ. Jadi hanya induk semang antara ya atau induk semang perantara babi sapi ini. Nah, ini ya taeniasis, Cysticercosis ada gejala neurologik ya. Jadi bersifat zoonosis ya terutama ini ya Bali, Tapanuli, Toraja, Irian yang konsumsi babinya juga tinggi ya, tapi tidak harus babi juga sih, sapi juga membawa taenia kalau kalau kita ceknya tidak detail gitu ya. Nah, gejala yang terekspresi pada babi ini ketika kondisinya berat, infeksinya ya terjadi reaksi hypersensitivity ya. Karena babi ini punya moncong, akhirnya dia cenderung menggaruk ya dengan cara menggosok-gosokkan ke dinding, ke lantai, dan ke bagian kandang gitu ya. Nah, infeksi ringan masih asimptomatis, belum bisa terdeteksi ya. Yang deteksinya mau nggak mau ya ambil itu sampel fesesnya ya. Dan ini memang sudah sering terbukti ya. Ambil sampel terutama ini ya di yang saya tahu di babi gitu ya, dan ditemukan eh, yang paling mendominasi gitu ya Ascaris gitu yang pertama ya Ascaris, terus kemudian telurnya ini maksudnya ya karena di feses, terus kemudian ada telurnya Taenia juga, ada telurnya Taenia juga. Nah inilah yang menjadi kunci dalam mendiagnosa gitu ya, dan mungkin bahkan sampai pengendalian juga, karena kalau tadi ada babi yang positif kan ya berarti rekomendasinya kan ya jangan dipotong dulu, jangan dikonsumsi dulu, kan harus dituntaskan dulu, disembuhkan dulu ya penyakitnya sehingga tidak terjadi penularan ke manusianya. Tuh. Nah, ini ya, Cysticercus cellulose yang di babi ya. Kemudian termakan oleh ini human, kemudian dikeluarkan jadi dewasa, bertelur, keluar lewat feses gitu ya. Dan seterusnya berkembang, kalau dia memakan Cysticercus lagi ya semakin banyak lagi ya, makin parah ini, selain di berbagai jaringan atau organ bisa naik ke otak atau yang disebut sebagai neurocysticercosis ya. Nah, ini adalah cerebral tadi ya, gangguan gejala-gejala saraf, perubahan patologis ini yang terjadi, termasuk anemia ini udah jelas karena menghisap nutrisi dari inang gitu ya. Ada beberapa laporan di pet animal juga ya. Gejalanya hampir mirip seperti rabies ketika sampai di otak ini.
Nah, ini neurosistirekosis terjadi konvulsi juga. Konvulsi ini next stage dari tremor. Ya, tremor cuman bergetar gitu aja ya, gemetar. Ya, kalau konvulsi ini udah kejang. Kejangnya udah enggak terkendali. Bisa juga berpengaruh ke mata gitu ya, dan organ yang lain termasuk muskulus, jantung, dan yang lainnya. Sudden death bisa terjadi. Diagnosa, gejala klinis, pemeriksaan ante postmortem. Nah, ini penting ini. Ante postmortem ini harus ketat gitu ya. Cuman masalahnya kadang tidak seimbang dengan jumlah petugasnya juga sih ya. Karena contohnya kalau di kota-kota besar yang motong babinya itu bisa ratusan ekor, tapi petugas postmortemnya cuman 2-3 orang ya, nggak nututi. Artinya kan kadang ada beberapa ekor yang pemeriksaannya miss gitu loh ya, sehingga ya tadi terjadi penularan ke manusia. Atau pemeriksaan serologis ya, intradermal reaction ini dengan cara menyuntikkan antigen ya, sehingga terjadi reaksi alergi. Kalau muncul intradermal reaction berarti dia positif ya. Ini kalau untuk yang sudah terinfeksi neurofibromatosis atau cerebral bisa didiagnosa dengan apa namanya CT scan ya. Karena kan pada manusianya ya, di humannya. Atau ini bisa kita lihat juga dengan teknik endoskopi ya. Kita masukkan alat yang ada kameranya, terlihat di saluran cerna, ternyata benar ada apa namanya stadium cacing tinea yang menempel gitu. Ini yang harus diekstraksi atau dikeluarkan. Nah, ini ya salah satu diagnosanya. Ini bisa di-play nggak ya? Nah, ini salah satunya kalau kita cek dengan endoskopi tadi ya, di usus halus masih bergerak aktif gitu ya. Nah, kalau cuman stadium dewasanya 1-2 sih ini ya bisa kita tarik, bisa kita ekstraksi. Tapi kalau enggak kan, kalau bisa puluhan ekor kan ya lama. Tapi 1 ekor pun jadi masalah loh ya. Kenapa? Karena kembali lagi ke morfologi ya. Kalau kalian ingat, Taenia itu kan bisa sampai 8-10 meter bahkan ya dewasanya yang di usus halus manusia. Sehingga ya ya lumayan panjang juga kalau dipaksa tarik keluar gitu ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan ketika sudah terjadi transmit ke human tadi ya. Nah, ini postmortem juga harus detail karena apa? Daging yang mengandung sisi serkus ini itu kadangkala kalau kita tidak jeli ya kita tidak tahu kenapa, karena sisi serkus ini semacam kista gitu ya kalau penampakan makroskopisnya. Jadi hanya semacam bulat-bulat gitu aja, gelembung ya. Ada yang nyebut ini sebagai bubble worm ya, cacing yang bentuknya kayak bubble, kayak gelembung, cacing gelembung ya, cacing gelembung, bubble worm. Itu kadang-kala kalau kita tidak jeli ya tidak kelihatan, kita mengira itu organ normal gitu ya, padahal tidak. Terutama kalau di jeroan. Ya, kalau di muskulus saya rasa masih signifikan ya, tapi kalau di visceral ini yang jadi masalah. Nah, ini kan kadang, nah ini kadang 1-2 gini nggak kita amati, ya sudah kita kita pikir free gitu ya, ya lolos dari pemeriksaan. Akhirnya apa? Ini kan masih infektif, masih hidup. Ya kalau ini termakan sisi serkusnya ya sudah, berarti di manusianya akan terjadi penularan. Nah, ini yang lebih jelas lagi ya, yang bentuknya mengkista gitu ya, yang disebut bubble worm tadi atau cacing gelembung. Ini karena merujuk pada morfologinya dari sisi serkus, ya, sisi serkus selulose kalau di babi.
Nah, ini juga ya yang udah migrasi ke otak. Ini kan mestinya kan rata gitu. Ini ada bercak segini, ya kalian bisa bayangkan sakitnya seperti apa ya. Sudah masuk cerebral ini ya. Ini pasien yang udah mati di nekropsi ternyata di bagian mandibula ini juga ditemukan sistiserkusnya. Nah, ini. Nah, tentunya itu semua terjadi ketika sistiserkus tadi aktif atau masih hidup dan kita konsumsi. Ya. Artinya kalau di daging, ya dagingnya berarti setengah matang atau mentah yang dimakan. Kalau matang nggak mungkin. Kenapa? Karena mati. Ya, dengan suhu yang optimal pasti parasit larva infektif tadi mati gitu ya. Atau pendinginan daging ini penggaraman juga bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan untuk teknik pencegahan atau ya inilah cuci tangan yang sering ya kan dan masak dengan apa namanya suhu yang optimal tadi ya 50 sampai 60 derajat Celcius itu sebenarnya sudah mati ya. Kalau mayoritas orang kita sih masaknya kan sampai suhunya ya saya rasa 90 derajat lebih ya. Artinya sudah mati. Tapi faktanya di beberapa daerah itu enggak suka. Ada yang modelnya memang suka setengah matang atau mentah gitu loh ya. Nah ini yang jadi faktor resiko dari penularan sistiserkosis tadi ya. Nah, kasus avian taeniasis. Ya, avian taeniasis. Ini bisa kita spesifikkan lagi ada Davenia, Raletina. Apakah boleh disebut Rayleightinosis? Ya, ya boleh, malah lebih bagus. Itu lebih spesifik. Ya. Tapi kalau taeniasis unggas atau avian taeniasis ini merujuk pada semuanya. Ini ya, semuanya cacing pita yang ditemukan pada golongan unggas atau burung. Burung juga bisa. Nah, mayoritas cacing pita pada unggas ini memerlukan inang antara. Cuman beda-beda ya. Ada yang butuh siput, ada yang butuh lalat, Musca domestica ya kan. Ada yang butuh semut, ada yang butuh belalang, atau kumbang. Nah, itu ternyata berbeda-beda antar spesies. Sehingga inilah yang menjadi perhatian ketika melakukan pemeriksaan atau pengendalian siklus hidup. Ya, ini masing-masing dari cacing pitanya ini berbeda inang perantaranya. Nah, kalau dibandingkan dari seluruh ini ya apa namanya seluruh spesies tadi, ternyata Davenia ini yang paling kecil. Tapi ternyata menjadi yang paling patogen. Ya, yang masuknya kalau menempel di usus halus itu dia lebih dalam mengerus mukosanya gitu ya. Sehingga menyebabkan enteritis ya kadang disertai ini ya, hemoragik, perdarahan. Nah, ini jadi ini kalau ada pertanyaan yang paling patogen ya Davenia proglottina ini. Kalau di-compare dengan Raletina gitu. Nah, Raletina ini juga banyak terjadi ya penetrasi menyebabkan nodul, enteritis ya, terus gejala klinisnya yang terekspresi anoreksia, terus kemudian ini ya letargi, lemah gitu ya, lemah, kurus, anemia dan bisa menyebabkan kalau kasusnya infeksinya berat banget ya, berat sekali baru terjadi kematian. Kenapa? Karena seringkali kita temukan kasus infeksi Raletina ini banyak pada ayam-ayam yang sehat gitu ya. Ketika dipotong terus kemudian kita cek intestinnya ternyata jumlah realitinya ini juga banyak gitu. Tapi ternyata ayamnya baik-baik saja gitu loh ya. Jadi kalau enggak parah banget enggak akan mati gitu. Nah, ini kadang disertai diare atau berak berdarah gitu ya. Ini harus hati-hati karena similarity-nya sama dengan koksidiosis. Ya, koksidiosis kan juga berak darah. Nah, makanya tadi saya tekankan pemeriksaan penunjang di laboratorium juga harus mendukung ini ya, apa namanya diagnosa kalian. Nah, kemudian
nodul tadi terjadi. Kenapa timbul nodul? Ya karena terjadi enteritis tadi. Enteritis kan radang pada usus. Ya, yang namanya radang itu reaksi inflamasi. Pasti terjadi salah satu poin inflamasi kan swelling ya, pembengkakan. Perubahan jaringan dengan membengkak. Lah ini kalau bengkaknya parah ya timbul nodul tadi, timbul benjolan. Tapi ini merata loh ya. Makanya nodul-nodul ya, merata di sepanjang mukosanya usus. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, diagnosanya dengan menemukan stadium ini kalau Realitina ini kita sudah ketemu dewasa ya di usus halus ayam dan seringnya memang ketahuan ketika sudah dipotong ya atau dinekropsi. Ternyata cacingnya banyak banget ya. Itu pun kadang campur dengan nematoda Ascaridia galli ya. Ini kadang ya saling bersaing gitu ya, 11-12 jumlahnya atau intensitas infeksinya. Nah, ini beberapa opsi pengobatan ya, levamisol, praziquantel ya. Ada juga yang bisa dilakukan dengan air ya, silakan ini opsional saja, bisa dipilih ya. Nanti detailnya akan kita bahas pada ini ya, antelmintik di farmakoterapi gitu. Nah, ini yang terbukti efektif ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara umum praziquantel yang paling tepat ya, tapi ternyata harus merujuk pada riset juga ya. Hasil riset, hasil penelitian ternyata ada yang menerapkan pakai albendazol, bebendazol, berbagai bentuk ya, liquid, pasta, powder, serbuk dengan dosis sekian, itu ternyata bisa menurunkan derajat infeksi dari kasus cestodosis di avian, ya, unggas maupun burung. Nah, ini makanya kalau nggak salah kemarin sudah saya katakan ya bahwasanya nggak ada obat antelmintik yang spesifik untuk cacing jenis ini ya. Ya ada tapi masih masih risetnya ongoing gitu loh ya. Nah, ini juga peluang buat kalian ya kalau ingin meneliti banyak sekali peluang. Nggak usah bikin ekstrak, terus ambil aja obat sintetik yang sudah beredar di pasaran gitu ya. Tapi kalian uji coba ke jenis cacing atau parasit yang spesifik gitu ya, di helmin yang spesifik. Ini kita kita nggak pernah tahu dosis efektifnya berapa ya. Terutama kalau cacingnya yang dalam tanda kutip nggak terkenal gitu ya. Itu malah jarang penelitiannya sehingga kita nggak pernah tahu dosis tepatnya. Yang ada ya gini, kita pakai pukul rata, pakai broad spectrum gitu ya. Padahal kurang tepat juga sebenarnya. Kalau kita nemu yang spektrumnya lebih sempit, lebih spesifik, ya itu lebih bagus malah. Karena alurnya kan diagnostik tadi ya. Ya diagnosanya harus pas dulu. Kita ketemu apakah itu cestoda, cestoda pun kita ketemu lagi itu cestoda genus apa. Lah itu baru kita arahkan spesifikasi obatnya ke sana. Nah, ini jadi penelitian obat-obat antiparasitik ini sebetulnya belum banyak yang diketahui efektivitasnya secara detail ya, terutama kalau kita bilang satu spesies parasit tertentu gitu ya. Itu jadi tipikalnya seperti itu. Karena orang-orang sukanya kan pukul rata pakai broad spectrum gitu ya. Padahal kan nggak tepat juga. Sama sama halnya case di antibiotik kan. Semua dipukul rata dengan broad spectrum. Padahal kan nggak gitu caranya. Kan gram negatif dan gram positif itu bisa tereliminasi, tapi ada beberapa yang spesifikasinya atau kepekaannya terhadap obat itu lebih tahan gitu loh ya. Sehingga kalau kalau saya ya disuruh milih broad spectrum apa narrow spectrum apa yang sempit ya, saya pilih yang spektrumnya sempit aja karena itu lebih spesifik. Toh juga saya meriksanya enggak ngawang kan harus melalui diagnosa dulu. Ya. Makanya kalau enggak dapat diagnosa pastinya saya enggak berani ngasih kausatif ya karena itu sangat berisiko sekali ya. Saya kasihnya simptomatis saja. Pencegahan apa namanya pengendalian vektor ya, atau intermediate host tadi ya, kumbang, semut, belalang, lalat, terutama lalat ini juga juga meskipun lalat rumahan tapi sulit ya pengendaliannya kalau kita tidak
jaga lingkungannya bersih dan kering gitu ya. Tapi ya susah juga karena unggas ini kan di satu kandang makan, minum, tidur, aktivitas jadi satu ya, jadi satu tempat. Lah ini kalau kadang-kala lalat juga sering masuk ke sana. Nah ini yang menjadi titik poin dari pengendaliannya. Nah ini salah satu contoh ketika ada sampel di peternakan gitu ya, terus sama animal health representatifnya di nekropsi, dibedah, ternyata banyak ini ditemukan tapeworm, cacing pita yang kemungkinan reletina ya. Karena kan kita tidak tahu kalau lihat makroskopisnya aja. Nah ini masih fresh gini ya, terlihat ini. Cestoda sebetulnya lebih mudah kita lihat, maksudnya lebih mudah ketemu ketika di berbagai organ, ketika baik itu stadium infektif maupun terutama dewasa ya. Kenapa? Karena warna putihnya itu kontras gitu ya. Putihnya agak mengkilap gitu loh ya. Sehingga kalau organ yang cenderung kecoklatan atau mungkin disertai hemoragi itu akan kontras sekali warnanya dengan cestoda, sehingga kalau kita ingin koleksi gitu sebenarnya kalau kita tidak terlalu jeli sebenarnya kita udah tahu kalau itu proglotit atau stadium infektifnya dari cestoda tadi. Oke, kita menginjak ke Dipilobothriasis ya. Masih ingat ya? Cenderung ke sushi atau sashimi gitu ya. Karena makannya kan itu kan daging ikan ya, dan cenderungnya kan mentah, dimakan sama nasi atau kombinasi yang lain. Itulah yang menjadi titik poin dari penularan Dipilobothriasis. Ya, disebutnya kan broad fish tapeworm. Ya, broad luas ya, fish tapeworm karena merujuk pada stadium pilosercoidnya itu banyak ditemukan di muskulusnya ikan dan zoonosis. Nah, ini yang menjadi poin penting juga dari Dipilobothriasis ini. Kalau tadi Taenia bisa 8-10 meter gitu ya, satu individu dewasa. Dipilobothrium juga bisa, bahkan lebih panjang lagi. Bisa ya nggak sampai 2 kali lipatnya sih, tapi lebih panjang ya. Mungkin bisa, kalau tadi mentok 10 meter, ini bisa 15 bahkan 20 meter. Meter loh ya, bukan sentimeter. Kalian bisa bayangkan seberapa panjang. Kalau di usus itu kan nekuk gini ya, berkelok-kelok gitu ya. Ya sama kayak usus kalian lah, kalau diuraikan gitu kan panjang sebetulnya. Lah itu. Dan tidak hanya panjang, Dipilobothrium ini juga menang lebar. Makanya disebutnya broad fish tapeworm tadi, broad ya, lebar. Jadi diameter dari proglotitnya tentunya lebih panjang dibanding dari Taenia atau mungkin cestoda yang lain ya. Ya enggak ada sih, ya compare-nya Taenia aja yang size-nya jumbo gitu ya. Predileksi tetap usus halus ya. Cuman pertanyaannya sekarang siapa yang menjadi inang definitif, siapa yang menjadi inang perantara. Kan gitu kan. Penularannya sudah jelas karena daging ikan yang mengandung stadium plerocercoid. Ini yang infektif. Nah, ini ya. Jadi yang bertindak sebagai intermediate host itu ini tipikalnya Dipilobothridae ya. Tipikalnya Dipilobothridae atau ordo Pseudopilidea tadi itu memerlukan 2 inang perantara. Ya. Kalau tadi teman-teman cacing pita yang lainnya cuma 1 inang perantaranya. Kalau Dipilobothridae 2, ya. Nah, siapa yang bertugas sebagai inang perantara pertama? Yaitu ketika
egg atau telurnya rilis, ya, Corasidium keluar. Corasidium ini dia punya silia. Ya, ini kalau kita lihat ilustrasi gambarnya kan ada panjang-panjang di sekitar tubuhnya itu ya. Sehingga itu digunakan bergerak aktif di lingkungan akuatik dan termakan oleh ini ya. Ini planktonik krustasean atau krustasea renik ya. Biasanya dari jenis Copepoda ya, Copepod ya. Genusnya Cyclop ya. Ini tidak hanya ditemukan di air laut ya, tapi di fresh water juga banyak, di air tawar juga banyak. Nggak kelihatan ya, namanya renik kok ya, planktonik crustacean ya. Jadi nggak kelihatan, kecil, kecil sekali. Ya. Nah, termakan Corasidium ini lebih kecil lagi, mikroskopis. Termakan, tumbuh nih di dagingnya Copepoda menjadi proserkoid. Nah, inilah Copepoda inilah yang di air menjadi makanan ikan. Nah, cuman kalau kita melihat ikan ini ya, ikan konsumsi itu kan ukurannya gede-gede. Ya. Bisa saja kasusnya begini, siklus hidupnya itu. Copepoda ini termakan oleh ikan kecil. Ya. Dan ikan di tubuhnya ikan yang kecil tadi, itu sebenarnya sudah jadi plerocercoid. Ya, karena sudah berpindah intermediate host. Ya. Second intermediate hostnya ini yang ikan. Ya. Yang kedua, sudah jadi plerocercoid, sudah infektif. Nah, tapi termakan ikan yang kecil tadi termakan oleh ikan yang lebih besar. Ya. Terus berkembang jadi apa? Ini stadium jadinya. Ya tetap plerocercoid. Kenapa? Karena selama itu masih ikan, ya kan? Dia akan berkembangnya hanya sebatas plerocercoid. Tidak bakalan jadi dewasa. Ya. Nah, dewasanya kapan? Ketika ketemu atau termakan oleh definitive host, ya kan? Pengertiannya definitive host kan itu sebenarnya, di mana parasit bisa melengkapi siklus hidupnya menjadi dewasa dan bereproduksi secara seksual. Ya, namanya reproduksi ya pasti kan adult stage ya. Kalau kita plot di siklus hidup ini kan tidak mungkin beroserkoid bisa membelah diri gitu kan, enggak, kan berarti dewasanya yang bertelur. Nah itu kalau ketemu definitive host, sehingga kita ketemu tadi ya first intermediate host ya, Copepoda atau Crustacea renik yang ada di air. Intermediate host kedua golongan ikan ya. Loh, ikan yang mana dok? Ikan apapun itu ya. Apakah ikan paus bisa? Enggak, paus bukan ikan kan gitu. Kalau hiu ikan ya. Kalau paus lumba-lumba mamalia laut ya. Itu jangan jangan keliru ya. Bukan ikan, jangan ikut berita di media mainstream gitu ya. Ikan paus terdampar, paus bukan ikan, mamalia laut ya. Itu pelan-pelan kita edukasi ke masyarakat. Nah, selama itu masih masih Pisces ya, masih golongan ikan, mau itu ikannya air asin atau air tawar bisa ya. Berocercoid akan berkembang di muskulusnya ikan. Nah, itu yang kalau ikan dagingnya tadi kita jadikan menu sashimi terus kita makan gitu ya, yang cenderung mentah itu akan menjadi apa namanya, penularan. Nah ini ya, jadi lumayan, nah lumayan panjang ya. Tuh apa, lebar juga diameter. Seringkali di Pilobothrium ya itu karena panjang dan lebar itu circuitnya pun juga segede itu gitu loh ya, bisa melebihi ukuran ikannya itu sendiri. Nah, banyak sudah banyak laporannya yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat kayak ketemu di luar gini ya, ini saya yakin cuman proglotitnya aja.
skoleknya atau kepalanya nancep masih di organ dalamnya. Kalau kalau bukan ini ya, bukan peneliti di bidangnya cestoda ini nggak mengamati. Ini dipikir bisa gerak, ini ada kepalanya. Padahal kalau kita urai dari ujung ke ujung, anterior ke posterior, nggak ada. Ini cuma proglotit aja, potongan badannya aja ini. Nah. Ya kan, kita amati makronya ini sudah terlihat sebenarnya. Ini cuma proglotit aja. Nggak, skoleknya ya ini sulitnya ketika kita mengidentifikasi cestoda secara utuh, seringnya kan skoleknya nggak dapet gitu ya. Kenapa? Karena rentan sekali putus gitu ya. Kayak kalian ya, rentan sekali putus gitu. Sehingga proglotitnya kalau ditarik ya pakai pinset atau tangan biasa itu apa namanya? Lepas ya, skoleknya tertinggal sehingga kita nggak dapat nih skoleknya. Meskipun sebenarnya bisa sih kita lakukan pewarnaan, terus kita lihat apa namanya, bentuk morfologi ini ya, saluran reproduksi yang matur itu kita bisa tahu apakah itu Dipilobothrium, apakah itu Dipilidium, apakah itu Spirometra, itu tahu sebenarnya. Tapi kan kalau dapat skoleknya kan lebih mengkonfirmasi gitu ya. Nah itu jadi kalau tadi agak ekstrim dipegang pakai tangan ya sebenarnya tidak ada masalah, toh itu dewasa nggak bakalan masuk ke Cutaneus larva migran itu ya, nggak bakal masuk ke tangan kita gitu kan, bukan itu stadium infektifnya. Bahkan kalau apa namanya stadiumnya ini yang di Pilobothrium tadi, Pirocercoid tadi itu seringnya kan di daging ikan ya, daging ikan mentah. Kadang kalau sebesar itu ketahuan, tapi kalau pas belum berkembang sebesar itu ya enggak tahu, kalau slice-nya enggak, potongan dagingnya enggak fillet gitu ya. Kenapa? Karena memang semua ikan bisa, tapi ada beberapa spesies ikan yang tentunya nanti menjadi induk semang perantara yang disenangi gitu ya. Artinya di situ Pirocercoid itu bisa berkembang menjadi lebih panjang dan lebih lebar ketimbang ikan yang lain. Nah, gitu ya. Nah, patogenesanya ini ya bisa anemia karena tadi ya banyak sekali yang diserap. Jadi cestoda ini unik ya karena tubuhnya udah panjang ya, dan apa namanya, ketika menancap dia menghisap nutrisi dari induk semang itu, sehingga makin panjang dan makin besar luas tubuhnya itu semakin banyak nutrisi yang diserap. Ya, jadi semua nutrisi baik itu vitamin termasuk darah itu ya, nutrisi yang ada di dalam darah, terutama kalau cestodanya punya skolek yang dilengkapi rostellum atau kait gitu ya, itu kan dibuat untuk nancep gitu ya, semakin menggerus mukosa usus. Nah, diagnosa paling gampang ini pemeriksaan feses, ditemukan telurnya mirip rematoda karena punya operculum ini ya, operculum. Pertanyaannya, fesesnya siapa yang kita periksa? Apakah fesesnya ikan, kopepod, atau manusia, atau hewan yang lain? Ya, jawabannya adalah fesesnya inang definitif. Kenapa? Karena inang definitif yang membawa cacing dewasa. Yang bertelur kan cacing dewasa, bukan Pirocercoid. Pirocercoid kan masih larva infektif, masih larva dia. Nah, inilah yang menjadi kunci diagnosa. Siapa yang menjadi inang definitif? Ya mamalia yang makan ikan, manusia termasuk, anjing, kucing terutama ya, kucing terutama itu ketika ini diperiksa fesesnya ternyata ketemu ini ya berarti dia di ususnya ada cacing dewasanya tuh, di ususnya kucing maksudnya ya. Nah ini juga menarik dan membuka peluang riset buat kalian sebetulnya ya, karena di daerah pesisir sini kan produksi ikan lautnya juga banyak.
Dan kalian lihat di pasar atau di di sekitar pesisir pantai atau pelabuhan situ banyak nelayan yang nangkap ikan. Di situ juga banyak kucing berkeliaran. Ya, makanya kan pasti ikan-ikan mentah itu. Nah itu juga terjadi penurunan di sana. Kenapa? Karena saya pernah screening juga, ambil beberapa sampel feses dari anjing dan kucing yang ada di berbagai wilayah ya. Cuman pada saat itu saya fokusnya tidak di pilobothriasis. Saya cuman fokusnya screening helminthiasis saja. Itu ternyata positif ditemukan telur di pilobothrium. Ternyata setelah kita runut riwayatnya, anjing atau kucing tadi tipikalnya tadi ya free range gitu, hidup di sekitar kayak pelabuhan, banyak nelayan nangkap ikan, terus ada ikan-ikan akhir itu dibuang langsung dimakan sama dia, ternyata positif tuh di pilobothriumnya. Nah ini tugas kalian nanti buat melanjutkan ya yang tertarik ke arah sini, karena ini penting zoonosis masalahnya ya, di mana hewan tersebut dan ikannya kan juga kita konsumsi gitu ya. Nah, di pilobothriasis ini terus terang juga meskipun aspek zoonosisnya tinggi ya, dan sudah terbukti berbagai spesies ikan bawa piloserkoid, namun kasusnya di Indonesia belum banyak yang mengulas. Ya itu ya. Jadi kenapa kok bisa terkenal itu? Ya terkenalnya karena di negara-negara yang sering konsumsi ikan mentah tadi itu loh. Ya. Mana ya, terutama Jepang. Ya, kan masakannya olahannya tadi ya, jadi sushi, jadi sashimi itu. Eh, apakah orang Jepang tidak ngerti dengan masalah kesehatan atau resikonya? Enggak, mereka ngerti. Mereka ngerti juga. Cuman kita bicara lagi kembali ke kultural sama habitnya ya. Bahkan rekomendasi pengendalian itu jelas sudah diberikan. Cuman permasalahannya adalah ternyata kayak ya kalau di kita itu kayak industri rokok gitu ya, udah dari lama gitu. Meskipun ada dampak buruk, tapi kan ya tidak bisa nutup. Ya. Nah, pemerintah Jepang juga kayak gitu. Ya. Meskipun udah ada resiko ini, banyak yang buka rumah-rumah makan dengan menu mentah-mentah tadi, ya tapi tidak bisa ditutup juga. Kenapa? Karena industri kuliner ternyata juga nyetok pajak yang lumayan besar di sana, sehingga tidak bisa di take down sewaktu-waktu gitu ya. Ya sudah ya, akibatnya resikonya terjadi kasus di pilobothriasis yang tinggi. Nah ini gambarannya ya, karena ini kan tipikalnya kayak kucing-kucing di sini kan ya gini, makan sisa ikan mentah tadi ya, dagingnya langsung dimakan ya tambah suka kan, apalagi kalau kalau liar gitu ya kan, lebih cenderung makanan-makanan yang alami gitu ya. Kalau kita kasih dry food pun udah nggak mau dia, karena udah kebiasaan makan berburu gitu ya, dapat daging ikan, tikus dan sebagainya. Nah, atau mungkin bahkan kalau kalian screening juga toksoplasmanya mungkin ketemu juga ya tokso. Nah ini sehingga menarik ya, banyak banyak peluang yang bisa dieksplorasi. Oke, ini beberapa opsi pengobatan. Pencegahannya ya tentunya daging ikannya ya jangan dikonsumsi mentah, ya kan. Baik, ini kita ke penyakit yang terakhir ya, Sparganosis. Ini tidak ada di buku ya, saya tambahi sendiri. Kenapa? Karena ini based on research result ya, jadi hasil riset ya, sehingga saya berpikir ini perlu saya sampaikan supaya kalian semua tahu, karena kasusnya ternyata juga tinggi di Indonesia ya. Nah ini disebabkan oleh stadium infektif juga, Pilosercoid. Ya, sama, karena kan satu family dengan Dipilobothridae. Tapi ada yang memberikan common name ya, nama umum dari Pilosercoidnya Spirometra ini sebagai Spargana atau Sparganum. Nah, makanya namanya kan Sparganosis. Ya. Nah, itu kan agak berbeda nih ya penamaannya.
Nah, ini ada beberapa spesies juga ya. Penyebarannya ini sudah global sebetulnya ya. Bahkan tidak hanya di Asia ya, di Eropa, Australia, Amerika juga banyak. Ya. Nah, morfologi cacing dewasa ini juga sama, ditemukan di definitive host. Siapa definitive hostnya? Yaitu hewan yang mengkonsumsi daging yang mengandung teroserkoid, anjing kucing ya. Loh, manusianya kok nggak jadi definitive host? Enggak, ini berbeda dengan saudaranya di Pilobothrium. Sekarang manusia cuma menjadi intermediate host. Nah, ini. Ini adalah gambaran dari segmen proglotit yang matur, ya, di mana di tengah ini adalah organ uterusnya. Kalau kita lihat uterusnya ini berkelok gini ya, berkelok seperti bentuk spiral, ini spiral. Nah, spiral itu kan bahasa Latinnya spiro, ya spiro. Makanya namanya spirometra. Ya, metra ini kan uterus, ya kan, uterus. Kalau kalian pernah dengar istilah piometra itu kan infeksi pada rahim atau uterus. Nah, ini asal kata nama spirometranya dari situ ya. Jadi bentukan uterus yang berkelok pada proglotit yang matur. Nah, ini kalian juga harus tahu ya. Karena tidak ada di buku ini ya. Kalian cari di artikel jurnal juga tidak nemu ya. Nah, ini adalah bentukan plerocercoid ya, plerocercoid dari cacing pita spirometra tadi. Khasnya adalah karena ini masih satu family dengan Dipilobothrium ya, di mana kalian tahu kalau morfologinya Dipilobothrium itu ujung anteriornya itu punya mulut yang disebut botria ya, atau botrium. Ini juga sama, jadi punya punya perlekukan mulut yang menjorok ke dalam itu ya. Dua melipat jadi satu ini. Inilah yang disebut botrianya, atau nama lainnya ini rudimentary atau longitudinal groove ya. Nah, ini mulutnya ya gampangannya yang nantinya akan menjadi saker yang digunakan untuk menghisap nutrisi. Nah, morfologinya kalau di scanning elektron mikroskop ini ya, ini berbagai spesies gitu ya. Tapi mayoritas punya perlekukan mulut yang berfungsi sebagai saker. Nah, sekarang kita ke siklus hidup ini ya. Siklus hidup ini penting karena agak berbeda dari Dipilobothrium tadi. Samanya ketika telur ya, mereka jadi korasidium ini masih sama di lingkungan akuatik, termakan oleh kopepod ya kan, jadi proserkoid. Nah, tapi ternyata ini bisa dua arah nih ya. Ketika kopepod termakan oleh fish, ikan, dan ternyata tidak cuma ikan ya. Ini ada golongan reptil sama amfibi, di mana plerocercoid bisa berkembang di dalam muskulusnya hewan-hewan tersebut. Ya kan? Baik dari itu ikan, amfibi atau reptil ya. Nggak harus ular ya, semua reptil ya, semua jenis reptil. Itu dia berkembang menjadi stadium plerocercoid ya. Sehingga nanti kita perhatikan arah panahnya. Kalau ada, ya ini definitive host-nya ini. Definitive host-nya adalah anjing kucing. Hewan ini adalah second intermediate host, ini adalah first intermediate host. Kalau ada anjing kucing yang memakan ini ya, daging dari ikan, amfibi atau kalau reptil saya rasa enggak ya. Yang ada malah anjing kucingnya yang dimakan sama ularnya ya kan gitu. Tapi kalau fish kan masih mungkin terjadi. Itu plerocercoid akan masuk ke dalam usus halus dan berkembang menjadi stadium dewasa. Ya, baru bertelur. Ya, ini kan telurnya kan keluarnya dari arah sini ya, definitive host. Nah, lah human atau manusia posisinya ini ada di tengah-tengah. Ya, sejajar dengan reptil sama amfibi sama ikan ya. Ini kan sejajar. Loh, berarti human ini dia sebagai second intermediate host, betul. Ya, jadi dia inang perantara yang kedua. Kenapa? Ketika dia meminum ini ya, meminum air yang terkontaminasi oleh Copepoda yang mengandung proserkoid, ternyata di dalam tubuhnya manusia bisa berkembang jadi plerocercoid, gitu loh. Nah, berarti ini dia second intermediate host. Loh, terus kalau ada manusia
ini kan sama posisinya dengan reptil sama amfibi. Kalau manusianya makan daging ular atau katak yang mengandung piloserkoid, apakah cacing pitanya jadi dewasa? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena mereka ini sejajar. Nah, ilustrasinya adalah sama dengan kasus ikan kecil yang termakan ikan besar tadi ya. Jadi tetap terjadi penularan, tapi stadiumnya sama-sama pleroserkoid. Nah, ini makanya panahnya kan ke sini ya. Ini juga dari air bisa. Nah, makanya kalau di human kasus Parganosis ini masuk food and waterborne disease. Jadi dari makanan bisa, dari air juga bisa. Nah, ini agak complicated sebetulnya ya. Jadi tidak hanya hewan-hewan ini yang terlibat. Nanti ada juga golongan apes, burung itu ya, yang jadi second intermediate host, golongan monogastrik yang wild animal, babi gitu contohnya ya, itu bisa menjadi inang perantara kedua. Oke, ada definitive host ya, yang mamalia doket atau Canidae felidae ya. Nggak harus anjing kucing aja, tapi kalau ada harimau, singa, macan, serigala mungkin itu bisa jadi definitive host. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan human, terus ini infective state, plerocercoid. Nah, cara penularan ya. Jadi manusia bisa terinfeksi dari minum air yang terkontaminasi, terus makan daging yang mentah atau setengah matang yang terinfeksi. Atau ini ada ini beberapa daerah ini yang meyakini sebagai pengobatan tradisional gitu ya. Kulitnya hewan reptil atau amfibi ditempelkan di luka untuk penyembuhan. Padahal di bagian kulitnya reptil sama amfibi ini tadi itu mengandung stadium plerocercoid yang bisa masuk lewat luka tadi. Loh, kenapa kok ada di kulit? Lah ini juga menarik. Ternyata plerocercoid ini ya, dia bisa migrasi ke berbagai organ. Ya, kalau di manusia menyebabkan ini berbagai bentukan okular, subkutan, oral, cerebral. Lah ini yang di kulit tadi yang masuk fase subkutan. Ya, sehingga cacing ini tidak hanya ditemukan di pencernaan, tapi bisa di mana-mana, di berbagai organ akhirnya. Tidak hanya di manusia ya, di hewan juga sama karena hewan tadi kan sejajar dengan manusia, sama-sama second intermediate host. Ya, sehingga di kulit pun atau di jeroan, nggak harus di daging ya, itu juga ditemukan. Nah, ini kasus-kasus yang sudah terbukti ya, Sparganosis dan di treatment itu ditemukan Spargana atau ini plerocercoid loh ya, bukan dewasa. Kalau dewasa kan tadi di anjing kucing ya. Beda dengan di Pilobothrium. Kalau di Pilobothrium di manusia dewasa. Nah, ini okular, ya kan? Ini subkutan, visceral, cerebral. Bahkan sampai cerebral. Nah, ini masif sekali dia pergerakan atau migrasinya. Nah, pada hewan, terutama reptil dan amfibi, ini khasnya ya kalau parah kan terlihat membentuk nodul subkutan. Nah, ini yang tanda panah ini kan. Jadi semacam terlihat kayak tumor gitu ya, kayak tumor. Tapi ternyata ketika kita insisi itu isinya cacing, ya, isinya plerocercoid ini tadi. Jadi ya kita ambil, kita tarik itu terus kita cek identifikasi pewarnaan ya ketemu segmen seperti ini. Ini segmennya Spargana ya, plerocercoidnya Spirometra. Nah ini juga banyak yang nggak tahu bahwasanya kalau ada bentuk-bentuk nodul subkutan di golongan hewan reptil sama amfibi itu ternyata didominasi oleh helminthiasis ya. Kalau di mamalia kan pasti kita ngiranya kalau nggak tumor ya abses kan gitu kan. Kalau di reptil amfibi enggak, ya bisa saja tumor tapi mayoritas kalau terutama yang liar ya, tangkapan liar itu adalah dari infeksi Spargana ini. Nah, ini juga katak gitu ya. Di bagian muskulusnya, di kulitnya ini yang putih-putih ini terlihat ini pas saya tarik ini lebih panjang lagi sebetulnya ya. Ya kurang lebih bisa sampai 15 sampai 20 cm lah untuk satu ekor ini.
Ya, kalian bisa bayangkan kalau sarkoidnya lebih dari itu. Nah, ini kan di dalam muskulusnya. Ini kan daging kata kan juga komoditi kuliner yang banyak digemari ya, terutama kalau di kota besar kayak Surabaya gitu banyak. Ya. Nah, ini juga ternyata cukup panjang gitu ya. Jadi apa namanya menginvasi pada bagian muskulus. Ini juga masih fresh, masih bergerak ini. Jadi ini pun juga sama, kasusnya di bagian kulit, visceral, organ jeroan ternyata juga banyak gitu loh. Nah, sehingga kalau kita bicara intensitas infeksi itu tinggi sebetulnya. Namun kembali lagi sayangnya masih belum menjadi prioritas pengendalian gitu ya. Jadi ya ini juga jadi permasalahan ketika apa namanya ada di dalam muskulus yang bagian dalam gitu loh ya. Ini kan saya robek dulu ini ya muskulusnya. Kalau enggak dirobek dulu enggak kelihatan ini stadium infektif dari cacing pitanya. Sehingga kalau kalau tadi di terutama bagian paha tadi ya, gastrocnemius ya, muskulus gastrocnemius itu kan yang sering kali dimanfaatkan untuk kuliner ya, dimakan oleh manusia. Kalau enggak tahu, enggak ngecek secara detail, ya sudah, miranya aman-aman aja. Padahal di dalam ada larva cacing yang bergerak aktif itu tadi. Nah, ini hasil pemeriksaan mikroskopik, ya kan, stolek, proglotit. Kita perhatikan masih belum berkembang sempurna ya, jadi segmen proglotitnya masih belum terlihat begitu jelas, ya karena ini kenapa? Karena masih larva, ya kan. Kalau di-compare dengan yang dewasa tadi kan beda sekali ya, apa kontrasnya segmen proglotitnya. Kalau ini kan belum begitu jelas gitu ya. Tapi justru ini yang infektif. Nah, jadi plesiocercoid ini stadium larva cacing, spirometra, bisa di amfibi, reptil, ikan, burung, tikus, mamalia. Nah, ini kan menarik. Banyak sekali ini yang bisa terinfeksi ya. Kebetulan saya masih mengarahkan dan kebetulan saya juga masih penasaran gitu ya di beberapa spesies reptil maupun amfibi. Reptilnya ini saya masih berkutat di seputar ular, ya, berbagai jenis ular itu saya masih mengarahkan penelitian di sana, tapi ternyata angkanya tinggi semua gitu loh ya. Ternyata investasinya tinggi semua. Nah ini nanti eh, kalau kalian ada yang tertarik mengarahkan atau mengambil topik riset ke sini, ini akan sangat membantu sekali kita mengungkap data dari kasus parganosis di hewan-hewan yang ada di Indonesia. Karena ini sudah tidak kayak 2-3 tahun yang lalu saya ngomongnya. Ini saya sudah ngomong bahwa kasusnya ini sudah terbukti tinggi di Indonesia ya. Tinggal nanti kita mau bawa kemana ini arah pengendaliannya. Tapi kan kita tidak bisa ngomong pengendalian kalau datanya nggak komprehensif, nggak lengkap gitu ya. Nah, diagnosa tadi ya tergantung intermediate. Kalau definitif host, silakan diagnosa di feses bisa ketemu telur. Tapi kalau enggak, ya kita lihat gejala klinis kayak subcutaneous nodul gitu ya. Terus kemudian mungkin kalau ada sampel yang udah mati ya kita bedah, kita nekropsi. Pencegahan ya jangan jangan makan tadi ya, jangan makan kondisi daging yang mentah atau setengah matang ya dimasak terlebih dahulu ya dengan suhu yang optimum atau enggak usah makan sama sekali deh. Toh ini hewan-hewan liar itu ya, basmit gitu ya apa daging ular, daging kata itu kan ya memang di sini minoritas, tapi ternyata ada kan sebagian masyarakat yang ternyata gemarnya masih gitu karena masih percaya untuk stamina atau pengobatan tradisional segala macam. Baik, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan.